Baik, Bapak dan Ibu beserta BIMTEK implementasi kurikulum yang berbahagia. Untuk sesi selanjutnya akan segera kita mulai. Sebagai informasi, Bapak narasumber sudah ada di ruangan meeting sekarang. Mari kita mulai acara selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki sesi kelima pada hari ini. Bapak dan Ibu, semoga tetap selalu semangat, tetap selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum acara pada sesi kelima ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan acara ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, acara akan saya teruskan kepada Bapak Sofar selaku Bapak pemateri. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur KSKK, yang saya hormati Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK, moderator yang saya hormati pula dan tidak ketinggalan apresiasi buat host yang selalu setia menemani dalam rangka pelaksanaan BIMTEK ini. Peran host sangat luar biasa. Bapak Ibu Guru, Madrasah Sanawiyah se-Jawa dan Bali yang mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan, kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa produktivitas, memiliki produktivitas yang tinggi dalam rangka untuk mengembangkan madrasah, khususnya bagaimana membuat revolusi pembelajaran ini menuju madrasah yang unggul, hebat, bermartabat, yang bisa memiliki tingkat daya saing yang tinggi dalam rangka untuk menyiapkan generasi penerus yang menjamin terbentuknya pribadi yang mampu menghadapi berbagai tantangan di era 4.0. Salawat serta salam mudah-mudahan diaturkan pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah seharian Bapak Ibu telah menerima berbagai hal, mulai dari esensi KIKD, kemudian mulai dari rancang desain pembelajarannya. Saat ini nanti insya Allah kita akan diskusi kurang lebih sampai 2 jam ke depan, akan membahas bagaimana mendesain kurikulum untuk di masa pandemi. Mohon share screen dulu. Silakan Bapak. Kita akan mendiskusikan teknik mendesain adaptasi kurikulum Al-Quran Hadis khususnya. Jadi akan kita lebih spesifikkan bagaimana sih mendesain Al-Quran Hadis pada jenjang MTS di masa pandemi ini. Karena keadaan semacam ini merupakan keadaan yang tidak bersama-sama kita harapkan. Akan tetapi ini pasti terjadi dan sudah pasti terjadi, dan ini memang kita tidak bisa menghindari. Karena itu, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan keadaan semacam ini, memastikan bahwa berjalannya kondisi atau keadaan pandemi semacam ini harus kita ikuti dengan tetap memberikan produktivitas kepada peserta didik, khususnya bagi pengembangan madrasah. Karena itu sangat-sangat diharapkan kreativitas, inovasi, dan bagaimana teknik agar bisa pelaksanaan pembelajaran khususnya Al-Quran Hadis ini bisa lebih memberikan output atau hasil yang maksimal, sementara mengadaptasi kondisi, situasi, dan keadaan masa darurat ini. Baik Bapak Ibu,
hakikat dari kurikulum adalah bagaimana membentuk peserta didik nanti agar bisa memiliki kemampuan, baik kemampuan kognitifnya, kemampuan sikapnya, maupun kemampuan keterampilannya. Keterpaduan antara kognitif, sikap, dan perilaku atau sikap dan keterampilan tadi akan dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik. Tidak cukup dengan pengetahuan saja, tidak cukup dengan keterampilan saja, tapi keterpaduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilannya membuat peserta didik bisa lebih kuat dan bisa lebih mandiri. Jadi hakikat untuk perubahan masa 4.0 ini membutuhkan suatu upaya yang melibatkan seluruh potensi dari peserta didik dalam rangka menuju generasi yang akan datang. Memastikan bahwa apa yang kita lakukan, kurikulum yang akan kita implementasikan di madrasah, sampai pada bagaimana proses pembelajaran dalam rangka untuk mengimplementasikan kurikulum itu menjadi bagian yang sangat penting. Dalam artian, sejauh mana kita mengoptimalkan pelaksanaannya, sejauh mana yang akan kita lakukan dengan desain yang bisa mengarah kepada pembentukan atau pencapaian hasil yang optimal, itu sangat bergantung kepada kita. Karena itu, kesiapan bagaimana perkembangan era 4.0 inilah yang menjadi pijakan kita untuk mengembangkan termasuk di dalamnya proses pembelajaran agar bisa terwujud generasi yang memiliki kemampuan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Dan salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mensinergikan peserta didik sebagai output nanti yang memiliki learning skill yang kuat, memiliki literasi skill yang kuat, dan memiliki life skill yang kuat. 3 hal ini tidak bisa terpisah, harus satu kesatuan, dan ini tugas kita untuk merancang bangun proses pembelajaran menuju ke arah situ. Learning skill artinya generasi yang siap menghadapi masa tantangan abad 21 atau era revolusi industri ini adalah generasi yang tidak cukup hanya ikut, cukup hanya hafal, tetapi memiliki nilai, memiliki kemampuan critical thinking. Apa itu critical thinking? Berpikir kritis. Berpikir kritis itu seseorang tidak langsung percaya apa yang dia terima, tapi dia akan mengcompare, dia akan balancing dengan berbagai macam literasinya, berbagai macam pengetahuannya, agar yakin bahwa apa yang dia yakini, apa yang dia kuasai betul-betul merupakan sebuah kebenaran. Jadi tidak asal dengar langsung percaya, tetapi critical thinking ini menuntut pola pikir individu atau pola pikir seorang untuk menguji kebenarannya. Dan proses ini harus kita berikan kepada peserta didik sehingga tidak mudah untuk terprovokasi. Karena apa? Karena kalau orang yang tidak memiliki critical thinking, begitu ada informasi apapun meskipun keadaan kebenarannya belum tentu terjamin, tapi karena tidak dibekali critical thinking, maka dia langsung percaya. Dia hanya akan beranggapan kalau itu sumbernya dari teman dan dianggap benar, maka semuanya dianggap benar. Tanpa ada balancing, tanpa ada tabayun. Karena apa? Karena tidak dibekali bagaimana mengembangkan critical thinking-nya. Itu adalah antara lain beberapa hal tentang learning skill. Kemudian dari critical thinking itu muncul creativity. Tidak cukup dengan pengetahuan atau critical thinking yang dia kuasai, tapi mampu dari kebenaran dari materi yang dia terima, informasi yang dia terima, informasi yang dia yakini itu mampu mengolah. Nah, inilah peran penting bagaimana kita mengembangkan kreativitas itu.
mengolah agar bisa menjadi informasi yang produktif, memberikan kemanfaatan, dan baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, tingkat kreativitas ini harus kita bentuk, harus kita siapkan, harus kita bimbingkan kepada peserta didik. Kalau hanya sebatas transfer of knowledge atau penyampaian informasi kepada peserta didik tanpa mengembangkan level kognitif atau proses berpikir menuju critical thinking dan creativity, nampaknya jauh anak itu memiliki nilai-nilai atau memiliki kesiapan untuk mempunyai kreativitas. Critical thinking creativity itu nanti harus pula didorong oleh bagaimana rasa kerjasama antar timnya. Jadi tidak hanya dia sendiri, tetapi mampu melibatkan seluruh komponen dalam rangka untuk merancang, dalam rangka untuk membuat keputusan dirinya menghadapi berbagai tantangan, sehingga muncul critical thinking, creativity, dan collaboration-nya. Nah, collaboration ini jarang dimiliki. Karena apa? Karena biasanya cenderung kalau tidak dikembangkan, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling sudah menguasai, sehingga tidak perlu kerja sama orang lain. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita tanam kepada peserta didik dalam rangka implementasi kurikulum di dalam pembelajaran kelak nanti, memastikan bahwa critical thinking-nya, creativity-nya, collaboration-nya, dan yang terakhir adalah bagaimana menguatkan komunikasinya. Tidak hanya bisa untuk dirinya, tetapi di samping dia bisa membisakan orang lain, di samping dia pandai memandaikan orang lain, di samping dia pintar memintarkan orang lain, di samping dia soleh mensolehkan orang lain. Itulah fungsi komunikasi, sehingga keterpaduan antara critical thinking, creativity, collaboration, dan communication menjadi bagian yang harus berjalan utuh dan memastikan apa yang kita lakukan menuju ke arah learning skill tersebut. Nah, dari posisi learning skill yang sudah dimiliki oleh siswa, itu juga belum cukup. Masih ada aspek lain yang harus kita padukan, dan itu harus berjalan secara terpadu, tidak bisa parsial. Apa itu? Kemampuan untuk mengembangkan literasi. Jangan terjebak pada pengertian literasi hanya sekedar membaca, bukan. Tapi bagaimana menangkap informasi, memahami informasi, serta memanfaatkan informasi itu untuk kepentingan bagaimana mengembangkan learning skill-nya. Nah, itu yang sangat juga menjadi keharusan bagi kita, sehingga anak tidak hanya cukup sekedar apa yang dia kuasai, pengetahuan yang kuasai dia tuntas, tetapi bagaimana dengan pengetahuan yang tuntas yang telah dimilikinya mampu membaca kondisi situasi, baik itu information literacy berupa literasi informasi, apakah itu pemanfaatan media literasi, termasuk di dalamnya bagaimana teknologi literasinya mampu dia kelola, sehingga bisa menunjang apa yang dimiliki dari learning skill-nya. Nah, kalau itu sudah, maka perpaduan learning skill, literasi skill, dan ditambah lagi satu, yaitu life skill-nya, apa itu? Jiwa kepemimpinannya tertanam, jiwa productivity-nya tertanam, komunikasi sosial atau social skill-nya ada pada dirinya. 3 hal tadi inilah aspek dari learning skill, literasi skill, dan life skill inilah yang menjadi tuntutan generasi dalam menghadapi masa perubahan yang sangat dinamis dan unpredictable ini. Jadi kita nanti akan berangkat untuk mengimplementasikan kurikulum itu dalam tujuan kerangka membentuk peserta didik yang memiliki 3 skill tadi. Nah, bagaimana rancang bangunnya dan bagaimana kesesuaiannya dengan masa pandemi sekarang ini, insya Allah nanti kita bersama-sama membahas dan mendiskusikan bagaimana implementasi dan aplikasinya. Nah, dari 3 hal ini nanti sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Kira-kira kita sudah masuk bagian itu apa belum dalam pembelajarannya?
Apakah hanya sekedar menyampaikan informasi, kemudian hanya memindahkan apa yang ada di buku teks sampai kepada anak. Kesimpulannya begitu buku teks sudah disampaikan anak, selesai tugas. Tetapi apakah sebaliknya, tidak hanya sekedar itu, tapi mampu menggerakkan peserta didik, mampu mendampingi dan membimbing peserta didik, tidak hanya sekedar menerima informasi materi, tapi mengolah informasi materi itu, kemudian dikuatkan dengan literasi, dengan konteks, kemudian bagaimana membentuk life skill-nya. Nah, inilah yang ke depan harus lebih kita kuatkan. Orientasi kita pada saat yang lalu, pembelajaran bagaimana transfer of knowledge saja, itu sudah harus kita hindari jauh-jauh, kira-kira begitu. Nah, how to improve this skill? Bagaimana cara mengembangkan skill itu? Nah, capaian kurikulum itu sebenarnya ada 3. Jadi apapun itu kurikulum didesain termasuk di dalamnya KMA 183 itu tahun 2019 itu ada harapan atau capaian yang ingin dicapai oleh kurikulum. Yang pertama, membentuk karakter peserta didiknya. Jadi ada penguatan karakter yang harus dibentuk oleh kita agar bisa terwujud generasi yang kuat, memiliki karakter yang kuat. Apa itu? Baik karakter spiritual maupun karakter sosialnya. Nah, karakter spiritual agar tercipta dalam individu, tercipta dalam pribadi peserta didik, tidak hanya sekedar memiliki kompetensi, tetapi memiliki karakter yang kuat. Kemudian aspek atau capaian yang ingin dicapai kurikulum berikutnya adalah kompetensi. Makanya di kurikulum juga muncul ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, karena memang bagian dari ingin capaian dari sebuah kurikulum adalah kompetensi. Untuk apa? Agar bisa mengatasi tantangan yang kompleks. Melalui kompetensi dan level maka dia akan bisa memilah, memilih, menganalisis, membandingkan, memprediksi. Itulah kompetensi yang diharapkan atau capaian kurikulum dari aspek kompetensi. Dan yang ketiga adalah bagaimana menguatkan peserta didik, kompetensi yang sudah ada, karakter yang sudah terbentuk, literasi, sehingga mampu menangkap, mampu memahami sinyal-sinyal baik informasi, media maupun teknologi dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya atas kompetensi dan karakter yang ada. Sehingga dia akan lengkap menjadi insan kamil, kira-kira. Dan hakikatnya pada hakikatnya adalah kurikulum termasuk KMA 1 memberikan ruang kepada kita Bapak Ibu guru, pada pengelola madrasah dan stakeholder untuk membentuk peserta didik menuju suatu generasi yang memiliki kemandirian, memiliki daya nalar yang kuat, memiliki kemampuan beradaptasi dan seterusnya. Itu pintu masuknya adalah pengetahuan. Artinya apa? Kurikulum itu pada hakikatnya peserta didik dibekali pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sebagai pintu masuk. Pengetahuan diberikan kepada siswa, aspek KD3-nya, tidak berhenti di situ, karena itu baru pintu masuk. Misalnya saja, ada KD3 Al-Quran Hadis tentang menganalisis infak. Ayat Al-Quran, menganalisis infak. Dia menghafal Al-Qurannya, memahami artinya, mampu menerapkan contoh-contohnya, itu berarti secara pengetahuan dia sudah menguasai. Tapi apakah cukup? Belum. Karena tadi capaian kurikulum ada 3. Artinya bahwa kita dalam menyampaikan atau dalam membelajarkan anak tidak berhenti sampai di pengetahuan atau KD3. Dan ini banyak yang kita sering temukan. Guru merasa puas,
merasa cukup, guru merasa selesai membelajarkan anak apabila anak sudah menerima semua materi yang ada di kurikulum. Tanpa diikuti bagaimana keterampilannya, tanpa diikuti bagaimana sikapnya setelah mendapat materi itu. Nah, karena itu, maka keterpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Disebut kompetensi manakala peserta didik, misalnya kompetensi terhadap KD menganalisis infak. Dia kompeten terhadap infak, tidak hanya sekedar sampai memahami, sampai mampu dari sisi aspek kognitifnya, termasuk menganalisis, mengkreasi, tapi tidak diikuti keterampilannya. Nggak pernah infak, rasanya sulit kalau mau melakukan infak. Itu artinya dia belum kompeten. Sehingga begitu pengetahuan dia terima tentang infak, dia bisa menerapkannya. Nah, itu namanya sinergi antara KD3 teraplikasi di KD4. Nah, setelah teraplikasi di KD4 itu juga belum cukup, belum selesai. Masih ada dua hal, yaitu sikap yang harus dikuasai apa? Sikap spiritual dan sosial. Karena orang pinter, atau tadi sudah mendapat infak pengertiannya hafal sekali. Kemudian saat melakukan, disuruh melakukan. Tapi bagaimana dia mengaplikasikan pengetahuannya hanya sebatas karena satu ada gurunya, karena nggak enak ada bapak ibunya, atau karena sesuatu hal tertentu, itu artinya bahwa pengetahuan yang diterima, aplikasi yang dilaksanakan masih sebatas karena keterpaksaan, bukan karena muncul terinternalisasi dalam dirinya. Nah, karena itu, maka memastikan bahwa tuntas dalam suatu KD itu dari pengetahuan, keterampilan, serta terwarnai oleh sikapnya. Bagaimana kita melihat sikapnya? Artinya, kalau anak sudah memiliki kompetensi pengetahuan tentang infak, sudah menerapkan, memastikan juga apakah sikapnya terinternalisasi dalam dirinya, bisa kita lihat dari dari aspek belief-nya. Bagaimana aspek belief? Keyakinan, nilainya. Begitu menerima materi infak, langsung tertanam dalam dirinya, wah, berarti infak betul-betul memberikan kemanfaatan. Berarti infak itu akan membantu orang lain. Muncul dalam dirinya keyakinan itu. Itu yang disebut dengan aspek belief-nya. Yang kedua, untuk mengetahui sikap anak itu berkembang atau tidak, kita lihat dari sisi aspek afektifnya. Rasa senang untuk berinfak. Jadi kalau sudah paham tentang infak, tapi tidak memiliki rasa senang, rasa penting untuk melakukan infak atau melaksanakan infak, maka dia sebenarnya dari sisi sikap masih belum terinternalisasi. Dan yang ketiga, setelah belief, afektif, yang ketiga adalah intensinya. Niatan untuk selalu berinfak, niatan begitu melihat kita punya lebih, kemudian ada suatu hal yang dianggap sangat perlu atau sangat dibutuhkan oleh orang lain, kita tergugah, ada rasa niat untuk itu. Nah, kalau peserta didik sudah memiliki keyakinan, rasa ingin atau rasa senang atau afeksi, kemudian keniatan untuk melakukan suatu hal, kemudian didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang kuat, maka dia baru disebut dengan kompeten. Nah, berangkat dari itu, mulai dari rancang bangun yang kita akan buat, sampai pelaksanaan pembelajarannya, sampai penilaiannya, harus melibatkan atau mengakomodir 3 kompetensi tadi. Jadi tidak hanya merancang pengetahuannya saja, tapi bagaimana merancang keterampilan, merancang sikap yang akan dibentukkan, atau sikap yang bisa terbentuk dalam pribadi anak, sehingga
KD dalam suatu KD bisa disebut dengan tuntas. Inilah yang nanti menjadi pijakan kita bagaimana merancang bangun terhadap perencanaan pembelajarannya, pelaksanaannya maupun penilaiannya serta dikaitkan dengan konteks masa pandemi. Nah, kalau tadi mungkin sudah banyak disinggung tentang esensi KIKD, kemudian penyusunan rencana pembelajarannya, kita nanti akan spesifik pada bagaimana pembelajaran atau mendesain kurikulum di masa COVID atau di masa pandemi ini. Kita sering terjebak pada pengertian PJJ atau pembelajaran jarak jauh. PJJ dianggap hanya bisa berlangsung dengan daring atau dalam jaringan. Padahal PJJ bisa berupa daring, bisa berupa luring. Itu yang harus kita apresiasikan sama dulu. Jadi artinya tidak menjadi alasan utama tidak adanya internet, tidak memilikinya HP, akhirnya berhenti proses pembelajaran. Karena pada intinya pembelajaran itu tidak hanya daring, tapi bisa luring. Nanti berikutnya akan kita fokuskan. Kita lihat beberapa fenomena yang terjadi atau tren pembelajaran jarak jauh ini begini. Mungkin ada beberapa melawan ini, ada beberapa hal mudah, gampang, tidak ribet dan sebagainya. Tetapi dampaknya nanti sebenarnya akan berimbas pada bagaimana pencapaian oleh peserta didik. Tren pembelajaran jarak jauh. PJJ hanya merubah pola. Apa yang dirubah? Pola yang tadinya di kelas, yang tadinya tatap muka, digeser jarak jauh, tidak dengan tatap muka. Jadi hanya merubah pola. Tetapi desain, isi, dan materi serta pelaksanaannya masih sama. Pada saat keadaan normal, jadwal sudah tersusun. Jam pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Sementara begitu adanya PJJ, sama bedanya hanya dengan jarak jauh, tetap hari Senin jam pertama 2, 3, 4, 5, 6. Hampir setiap hari, sehingga yang muncul adalah beban siswa semakin berat karena jenuh. Setiap hari harus duduk, mengikuti pembelajaran, didesain sama waktu kejadian saat normal. Padahal beda, kondisi psikisnya kan beda. Pada saat di kelas, dia ada aktivitas bergerak yang bebas. Tapi di saat PJJ, dipaksa untuk menghadap komputer atau laptop atau HP, wajahnya harus selalu kelihatan, kemudian dengan berbagai informasi dan materi yang harus dikuasai, sehingga peserta didik merasa jenuh. Nah, dalam kondisi klimaks jenuh itu, maka yang muncul adalah peserta didik stres dan putus asa. Akhirnya bukan mengikuti apa yang akan diinginkan oleh pembelajaran, justru HP-nya untuk online, game online, malah justru tidak lari ke pembelajaran. Karena bagaimana? Karena desain kita yang tidak memungkinkan anak untuk merasa butuh melaksanakan pembelajaran. Nah, dampak dari pola hanya merubah ini sebenarnya tidak hanya sekedar beban belajar semakin berat, saya yakin hasil belajar pun tidak akan pernah maksimal. Karena tadi jenuh, kemudian tidak ada ruang gerak untuk berkreasi, akhirnya dia malah ambil alternatif lain. Ganti game online lah, tidak aktif lah, kemudian lebih banyak bermain lah. Nah inilah. Dan ini yang sering kita dengar, sehingga menjadi kesimpulan, meskipun sebenarnya kita perlu lihat apakah betul-betul itu terjadi karena proses keadaan, apa karena salah desain. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Nah, dampak yang lain adalah dengan hanya merubah pola, tapi isi, konten, desain itu sama, itu proses pembelajaran saya yakin tidak akan bisa efektif. Nah, karena itu tren pembelajaran hanya merubah moda dari tatap muka, dari di kelas kemudian dengan jarak jauh,
harus pula membuat pola desain yang bisa memungkinkan terjadinya anak merasa butuh melaksanakan pembelajaran. Kemudian tren yang pembelajaran jarak jauh yang banyak terjadi juga, ya meskipun ada yang sudah bagus, tapi kira-kira yang sering ditemui Bapak Ibu mungkin juga bisa melihat. PJJ hanya membekali siswa dengan LKS, karena apa? Mau online tidak memungkinkan. Akhirnya sudah paling praktis, paling mudah, anak diberi LKS. Hari pertama mengerjakan halaman 1 sampai 3, terus setiap hari. Jadi anak setiap hari duduk dan menghadapi LKS. Nah, ini juga pola yang menimbulkan semangat belajar rendah, karena anak merasa jenuh, apalagi tidak pernah merasa ada komunikasi penjelasan materi atau bagaimana memberikan fasilitas guru dalam menemukan materi, tiba-tiba disuruh membaca rangkuman, mengerjakan soal. Begitu ada soal yang tidak bisa dikerjakannya, tanya orang tuanya. Orang tuanya tidak menguasai, akhirnya siswa frustasi. Sudah tidak melaksanakan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Nah, ini akan berdampak, tidak hanya sekedar semangat belajar rendah, siswa akan mengalami stres terutama untuk menjawab soal-soal ini. Nah, pola inilah yang harus kita buat agar pembelajaran output atau keinginan tuntutan KD terpenuhi, sementara minat dan kemauan serta kebutuhan belajar anak bisa terakomodir. Inilah sebenarnya tugas kita. Jadi bukan sekedar menyalahkan keadaan, wah dengan daring sekarang anak kita tidak mau belajar. Ada beberapa hal, bisa saja bukan karena itu, tapi karena bagaimana desain kita tidak menciptakan untuk membentuk atau mengarahkan anak-anak kita untuk tetap belajar. Sebenarnya prinsip pembelajaran itu, belajar kan tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Artinya meskipun pandemi, meskipun apa, belajar tetap harus belajar. Jadi kondisi ini tidak menghalangi untuk kita melaksanakan tetap memiliki produktivitas. Karena itu, kreativitas, inovasi, dan kemauan kuat kita untuk merancang, untuk mendesain, untuk membuat pola yang bisa memungkinkan terjadinya proses belajar sangat-sangat dibutuhkan. Kemauan, inovasi, kreativitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas kita agar bisa terwujud proses pembelajaran. Karena apa? Karena prinsip pembelajaran, belajar tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Nah, karena itu maka memastikan ada beberapa hal tahapan yang harus kita siapkan. Termasuk dalamnya adalah sosialisasi yang intensif. Bagaimana antara madrasah, orang tua, guru, dan siswa memastikan ada komunikasi intensif. Jadi apa harapannya? Harapannya bahwa pembelajaran yang apapun yang terjadi, anak-anak kita, peserta didik kita harus belajar. Nah, cuman bagaimana pola dan media serta bentuk pembelajarannya, inilah yang harus kita siapkan sehingga prinsip belajar dalam kondisi apapun bisa terwujud, tidak membuat tingkat kesetresan baru, tingkat pertengkaran baru, tingkat kejenuhan baru, dan tingkat anak-anak melampiaskan kejenuhan dan stres tadi dengan bermain, dengan hal-hal lain yang justru kontraproduktif dengan bagaimana keinginan kita untuk anak bisa mendapatkan output dari pencapaian suatu KD. Jadi sekali lagi, komunikasi intensif antara orang tua, guru madrasah menjadi bagian yang harus kita lakukan, sehingga dalam prosesnya semua akan bisa memberikan push atau memberikan dorongan agar bisa terwujud proses pembelajaran. Nah, untuk mendesain pola-pola kurikulum yang bisa kita lakukan,
agar bagaimana tetap bisa terjadi proses pembelajaran, sementara anak tidak terbebani dengan berbagai aktivitas yang semakin menyesakkan. Itulah yang nanti akan kita lihat dari slide ini. Nah, pada intinya untuk penyesuaian kurikulum itu, tujuan pendidikan tetap tidak bergeser. Jadi tidak karena gara-gara pandemi tujuan pendidikan dikurangi, bukan. Ada yang bisa disesuaikan dan ada yang tetap. SKL misalnya, itu tetap. Bagaimana dari aspek kognitifnya, keterampilannya, sikapnya tetap tidak berubah, tidak lantas gara-gara pandemi, kemudian tidak punya sikap, tidak apa-apa, bukan. Tetapi SKL, standar kompetensi lulusannya tetap. Demikian juga KI-nya tidak boleh berkurang. Nah, yang boleh kita sesuaikan adalah pertama KD-nya. Nanti bagaimana cara menyesuaikannya, nanti kita bersama-sama diskusikan di slide berikutnya. Nah, KD ini atau yang disebut dengan kita bisa menyebutnya dengan relaksasi KD, menyesuaikan KD mana yang bisa kita ambil, KD mana yang bisa kita buat dengan pola atau bentuk lain, nanti dari KD. Maka memastikan bahwa kita sebelum merancang desain atau merancang bangun terhadap proses pembelajaran, maka kita memastikan menganalisis KD untuk menentukan KD mana yang termasuk kelompok KD esensial maupun KD yang tidak esensial. Esensial dan penting beda. Kalau penting, semua yang ada di KD itu penting. Tapi kalau esensial, akan sangat tergantung pada kondisi dan fasilitas serta karakter dari sebuah satuan pendidikan. Jadi karena itu bisa saja KD di satuan pendidikan A dianggap tidak esensial, sementara di satuan pendidikan B dianggap esensial. Nah, itu ada kriterianya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita desain atau kita sesuaikan? Perencanaannya, RPP-nya juga kita, ini yang sering kita salah artikan begini Bapak Ibu. Terutama di saat-saat lalu, begitu RPP disusun, itu harus sesuai dengan, mulai dengan formatnya, vertikal horizontalnya, jumlah item nomornya, urutan identitasnya harus sama blok. Sehingga kadang-kadang guru merasa sudah buat RPP banyak ternyata salah. Nah, bagaimana mendesain rencana pembelajarannya? Nah, kita mengartikan RPP itu kadang-kadang membuat kita berpikir begini, wah bagaimana mau pembelajaran maksimal harus menyusun administrasi sekian banyak. Bedakan antara RPP sebagai dokumen administratif dengan RPP sebagai pijakan atau rancang bangun proses pembelajaran. Nah, yang dibutuhkan adalah RPP sebagai rancang bangun bagaimana melaksanakan atau mengaplikasikan, implementasikan pembelajaran, itu kan harus dibuat. Tanpa ada RPP bagaimana bisa terjadi proses pembelajaran? Kan harus ada rancangannya, desainnya. Nah, RPP yang diharapkan adalah RPP yang mampu memberikan desain sebagai pijakan langkah untuk melaksanakan proses pembelajaran, bukan RPP sebagai dokumen administratif. Maka RPP yang baik adalah bukan RPP yang memuaskan kepala madrasah dan pengawas. RPP yang baik adalah RPP yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran sekaligus menjamin terwujudnya atau terpenuhinya tujuan dari pembelajaran. Itu namanya RPP itu berfungsi. Ini yang juga nanti bisa kita sesuaikan. Jadi apalagi dengan sudah diterbitkannya Perdirjen 5164 kan, menyusun di saat lembaga yang lain belum membuat bagaimana relaksasi penyusunan RPP, kita sudah punya regulasinya.
Ya, cuman Bapak Ibu bisa melihat bagaimana susun RPP itu ada yang mengistilahkan 1 lembar, bukan 1 lembar 2 lembar. Artinya simple, tetapi bisa diwujudkan dalam proses pembelajaran. Mau 1 lembar, mau 1 lembar setengah, mau 2 lembar, silakan sesuai dengan kondisinya. Asal RPP itu bisa menjadi pijakan bagi perancangan sebuah desain pembelajaran. Kemudian penyesuaian berikutnya adalah pelaksanaan pembelajarannya tadi. Jadi mulai dari KD, perencanaannya, pelaksanaan pembelajarannya, artinya apa? Memastikan bahwa proses pelaksanaan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya tidak sama dengan saat keadaan normal. Tadi sudah kita diskusikan bersama bahwa begitu hanya merubah pola, akan memastikan bahwa apa yang dilakukan peserta didik tidak akan mungkin memenuhi harapan tujuan dari pembelajaran. Karena itu maka termasuk desain dan bagaimana kegiatan pembelajarannya bisa kita sesuaikan dengan inovasi dan kreativitasan kita dengan tetap mengacu pada apa itu tujuan dari output dari sebuah KD. Dan yang bisa kita sesuaikan lagi adalah bentuk penilaiannya. Nah, ini nanti akan kita lebih banyak diskusikan pada contoh bagaimana merancang desain kurikulum pada masa pandemi. Sehingga kata kuncinya adalah dalam masa pandemi ini, pola pembelajaran masa darurat ini tetap berpedoman pada KALDI. Jadi mulai kemarin pas tahun pelajaran baru tanggal 13 Juli, sama nanti akan diakhiri pada saat sesuai dengan yang ada di kalender pendidikan, tetap tidak ada perubahan. Kemudian pembelajaran bukan mencapai ketutanan kompetensi dasar semata. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana anak tuntas sehingga dipaksakan untuk menyelesaikan seluruh, tetapi tidak pernah mempertimbangkan kondisi aktivitas peserta didik, sehingga bukan terpenuhi malah semuanya hampir malah tidak terpenuhi. Karena itu nanti ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan perlu kita desain sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung sementara beban kemudian aktivitas peserta didik tidak sebagaimana saat pelaksanaan dalam keadaan normal. Kemudian apalagi rambu-rambu yang harus kita pegang adalah bahwa pembelajaran itu menitik beratkan pada penguatan karakter. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana membuat pembelajaran itu memberikan efek yang lebih terhadap pembentukan karakter peserta didik. Termasuk di dalamnya praktik ibadahnya, peduli lingkungan, dan kesalehan sosialnya. Jadi sudah lebih tidak hanya sekedar bagaimana mengembangkan intelektualnya saja, bagaimana mengembangkan pola berpikirnya saja, tapi bagaimana penguatan karakter, memiliki sifat kesalehan sosial yang kuat, inilah menjadi tujuan dari pola pembelajaran di masa darurat. Sehingga betul-betul kepribadian seorang peserta didik itu menjadi jaminan, quality insurance, jaminan terhadap pencapaian sebuah kompetensi. Nah, melibatkan orang tua, siswa, dan dewan belajar, tadi juga sudah di awal kita sampaikan, dengan keterlibatan orang tua, tapi dalam tanda petik bukan untuk membelajarkan anak. Artinya bukan untuk ngajari anak sebagaimana peran guru, bukan. Tapi bagaimana orang tua memfasilitasi, mendukung terhadap terwujudnya proses pembelajaran. Tidak hanya sekedar menyiapkan sarana semata, tetapi dukungan bagaimana agar memastikan bahwa anak nyaman melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, ini menjadi sangat penting dipakai orang tua. Karena itu, kerjasama stakeholder, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar menjadi bagian dari pola desain yang harus kita lakukan agar memastikan proses pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan efektif. Kegiatan pembelajaran tetap mengembangkan kompetensi siswa pada aspek sikap pengetahuan. Jadi itu tidak ada berubah sebagaimana capaian kurikulum di awal kita sudah saya sampaikan bahwasanya capaian kurikulum 3 hal, sikap, pengetahuan, keterampilan tidak akan bergeser, tetap menjadi karena itu bagian pembentukan
kemandirian dan siswa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memiliki daya saing, kemandirian, siap menghadapi tantangan, termasuk siap memprediksi kemungkinan yang terjadi. Ini bisa terwujud kalau perpaduan antara sikap pengetahuan dan keterampilan ada dalam peserta didik. Karena itu, kegiatan pembelajaran tetap mengembangkan kompetensi 3 aspek tadi. Dan yang paling inti atau yang paling menjadi prioritas utama adalah wajib mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan jiwa, termasuk tingkat bagaimana kesehatan psikis anak, tidak stres dengan dibebani beberapa aktivitas, padahal mesti bisa kita kembangkan, aktivitas tidak begitu membebani anak, tapi output atau capaian yang ingin dicapai oleh KD itu bisa terpenuhi. Nah, itu nanti prosesnya bisa lewat tatap muka, itu tergantung masing-masing kondisi daerah. Kalau yang hijau mungkin kan bisa tatap muka, kemudian yang merah dengan pola jarak jauh itu silakan kondisi sesuai itu. Jadi artinya darurat itu bisa dengan tatap muka atau tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas artinya dalam 1 minggu berapa hari masuk. Nah, itu juga tergantung penetapan kondisi daerah masing-masing, sesuaikan dengan kondisi madrasah. Nah, pembelajaran darurat itu dapat berlangsung di madrasah, rumah, dan lingkungan sekitar juga sudah kita diskusikan bersama. Dan yang paling penting adalah bagaimana mempolakan atau membuat pola, membuat rancang bangun yang memungkinkan terjadi pembelajaran itu bisa efektif. Bukan dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas. Mampu mengoptimalkan peserta didik dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Biar nanti lebih banyak didiskusi, saya langsung pada bagaimana mendesainnya. Jadi pertama ada 2 pola. Jadi untuk yang KD, bagaimana untuk penyusunan desain kurikulum untuk masa pandemi, itu pertama bisa penyesuaian KD. Artinya dari sekian KD yang ada dianalisis mana yang termasuk KD esensial dan mana KD yang tidak esensial. Itu pola pertama. Jadi pola pertama itu merelaksasi KD, kira-kira gitulah bahasa yang mungkin lebih familiar, merelaksasi KD. Misalnya ada 20 atau 15 atau 10 KD. Wah, dianalisis ternyata ada 4 atau 5 KD yang tidak esensial. Artinya tidak esensial bukan tidak penting. Bisa dilakukan tidak melalui proses pembelajaran. Bisa penugasan, bisa dalam bentuk lain. Nah, itu maka akan memilih KD yang esensial yang nanti akan kita buatkan desain pembelajarannya. Yang kedua, pola kedua, bukan yang direlaksasi KD-nya, tetapi indikatornya. Karena berdasarkan analisis semuanya esensial misalnya. Karena apa? Untuk mengetahui esensial dan tidak harus kita siapkan kan. Saya anggap misalnya sebagai contoh, ada KD Al-Quran hadis tentang hafal surat An-Nasr, hafal surat misalnya, menghafal surat. Sementara madrasah itu membuka program tahfidz. Nah, tanpa ada pembelajaran pun karena dia sudah masuk kelompok tahfidz, dia sudah hafal, maka KD itu disebut dengan KD tidak esensial karena tanpa melalui pembelajaran pun anak sudah bisa menguasai KD itu. Nah, itu namanya kemampuan atau kondisi madrasah yang bisa memberikan fasilitas tercapainya KD tetapi tidak melalui pembelajaran. Nah, kalau ada madrasah yang tidak memiliki fasilitas untuk bagaimana anak mencapai KD itu, maka alternatif yang kedua adalah terpilihnya KD semua esensial, tapi akan dilihat dari sisi indikatornya. Nah, ini contohnya begini. Ini kalau memilih KD ya. Jadi di antara KD kita ambil, kemudian mana yang esensial, mana yang tidak. Yang tidak esensial kita berikan penugasan, yang esensial kita berikan dalam pola pembelajaran. Itu ya kalau tadi dengan catatan madrasah atau karakteristik madrasah itu mampu memberikan fasilitas bagaimana siswa mendapatkan KD itu.
Nah, kemudian contoh atau pola kedua, ini menentukan materi esensial, Al-Quran hadis misalnya, bukan dari relaksasi KD, tapi KD semua bisa kita ambil semuanya kita anggap esensial, tetapi nanti kita breakdown ada indikator. Kita milih mana indikator yang bisa kita belajarkan dan mana indikator yang bisa ditugaskan anak. Nah, salah satu contoh misalnya begini Bapak Ibu. Kita memiliki 4 KD dalam satu semester misalnya Al-Quran hadis. Kemudian kita rancang, kita analisis. Contoh misalnya KD.2 Al-Quran hadis menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah. Ini kan KD 3.2, ini ada KD di Al-Quran hadis. Nah, dari KD itu pada saat menyusun program tahunan, kita kan mengalokasikan waktu masing-masing KD. Jadi pada saat kita menyusun prota, kita kan sudah bisa mengalokasikan, untuk KD ini misalnya 6 jam. Nah, bagaimana mengalokasikan saat kita menyusun prota kan akan mempertimbangkan jumlah minggu efektif, kemudian jumlah KD yang ada, kemudian proporsional pembagiannya sesuai dengan kompleksitasnya, maka akan ketemu. Contoh saja, menganalisis isi kandungan Al-Quran itu kebetulan kita pada saat menyusun prota 6 jam. Berarti akan ada 3 kali pertemuan, karena setiap pertemuan 2 jam. Pertemuan pertama, indikator untuk mencapai indikator pengertian infak. Pertemuan kedua, akan mencapai indikator ketentuan pelaksanaan infak. Pertemuan ketiga, akan mengadakan pembelajaran untuk mencapai indikator menganalisis infak. Nah, 3 indikator ini tadinya 2 jam, 2 jam, 2 jam, 6 jam untuk mencapai KD 3.2. Sekarang dalam masa pandemi ini, kita akan merancang desainnya. Biar tidak 3 kali pertemuan, tapi cukup sekali, maka kita pilih. Pengertian infak ternyata tidak esensial. Kenapa tidak esensial? Karena siswa bisa mendapatkan sendiri, bisa lewat tanya dengan ustadznya, dengan itulah memanfaatkan tadi lingkungan belajar, lingkungan sekitar itu, biar dia bisa mendapatkan indikator pengertian infak yang bisa hanya lewat bertanya, bisa lewat browsing, dan sebagainya. Nah, karena itu ini tidak nanti dilakukan dalam proses belajar, tapi pengertian infak ini bisa lewat penugasan. Berarti tidak membutuhkan jam tertentu. Kemudian ketentuan infak juga bisa dipelajari lewat dia bisa browsing, tanya. Maka tidak esensial, maka itu tidak diadakan pola pembelajaran, dia penugasan. Nah, dari 2 indikator ini sudah efektif 4 jam, masih hanya 2 jam, karena jumlahnya 6, ada 2 jam. Inilah yang nanti akan dilakukan proses pembelajaran. Jadi kesimpulannya, setelah memetakan indikator tadi, yang semestinya butuh 3 kali pertemuan, pada masa pandemi ini, kita bisa merancang desain menjadi 1 kali pertemuan, tetapi tuntutannya tidak ada yang terkurangi, karena hanya cara polanya saja dibuat desain tersendiri. Ini kalau mau menentukan esensi. Jadi kesimpulannya nanti pada saat sudah kita memetakan indikator itu, tidak pada saat pembelajaran kita fokus pada mana indikator yang harus bersama-sama dibelajarkan dengan peserta didik. Pelaksanaannya boleh luring, boleh daring, tergantung kondisi masing-masing. Nah, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan pola analisis materi untuk menentukan indikator esensi dan tidak. Nah, ada pola lagi, satu pola lagi yang bisa memungkinkan mendesain rancang bangun terhadap proses pembelajaran itu dengan pola kolaborasi. Kolaborasi ini begini. Ada beberapa mapel, beberapa guru
dan beberapa mapel itu menganalisis KD, kemudian dari ada KD yang memiliki karakteristik yang sama dikumpulkan. Dan dikumpulkan itu dibuat rancang, dibuat desain untuk menentukan satu kegiatan. Jadi nanti 3 orang guru, misalnya guru bahasa Indonesia memiliki KD dari KD 1, 2, 3, 4, berapa sampai berapa KD, analisis. Kemudian nanti ada guru fikih menganalisis KD itu. Dipertemukan, oh ternyata KD fikih saya begini, oh KD SKI saya begini. Kok ada kesamaan karakteristik KD? Maka dengan kolaboratif tadi, keempat mata pelajaran atau kelima atau ketiga tergantung mana karakteristik KD yang sama, bisa berkolaborasi. Bagaimana caranya? Menganalisis KD mapel yang memiliki kesamaan karakteristik, merancang desain pembelajarannya, kemudian menentukan jenis kegiatannya, dan masing-masing menyusun perencanaan dan lembar kerjanya. Dan pada akhirnya menyusun instrumen penilaiannya. 5 tadi setelah dilakukan, maka muncul begini Bapak Ibu. Sambil contoh misalnya. Ada pelajaran, ada KD Al-Quran Hadis menganalisis isi kandungan tentang infak di jalan Allah misalnya. Kemudian ada bahasa Indonesia menganalisis laporan teks prosedural misalnya. Ini contoh Bapak Ibu nanti bisa memilih KD-KD yang sama, ini hanya sekedar contoh. Jadi bukan nanti satu-satunya ini yang bisa dikolaborasi, bukan. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu bisa mengembangkan. Mungkin bahasa Indonesia mengidentifikasi narasi dan sebagainya. Silakan nanti guru bahasa Indonesianya yang tahu persis KD-KD itu kan memiliki karakteristik yang sama kan Bapak Ibu guru nanti. Kemudian akidah menganalisis keteladanan Abu Bakar. Fokus menganalisis keteladanan Abu Bakar misalnya dari segi kedermawanannya. Nah, menganalisis keteladanan Abu Bakar, menganalisis teks prosedural, kemudian tentang infak. Ini kita ambil bahwa ini punya kesamaan karakteristik. Karena sebenarnya tuntutan KD ini adalah KD Al-Quran Hadis tentang kandungan ayat ini. Bagaimana siswa memiliki kompetensi tentang infak. Baik sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Akhirnya pada output akhirnya siswa dengan kondisi apapun terbiasa infak. Itu kan tuntutan KD-nya begitu. Kompetensi dan infak. Kemudian tuntutan di akidah. Bagaimana sih meneladani Abu Bakar? Dalam hal ini misalnya salah satunya yang kita ambil adalah tentang kedermawanannya misalnya. Nah, ini kan tuntutan KD ini kan memiliki karakteristik yang sama. Kalau selama ini kita lakukan guru Quran Hadis ngajar ini sendiri, jadi ngajar infak, mulai dari pengertian sampai pada bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara menerapkannya sendiri. Sementara akidah juga berbicara tentang keteladanan itu dari sisi kedermawanannya, ya bicara sedekah, infak dan sebagainya, juga sendiri. Akhirnya apa? Antara Al-Quran Hadis bicara tentang infak, tidak sinergi dengan antara guru akidah saat menjelaskan keteladanan kedermawanan Abu Bakar. Padahal mestinya satu kali kegiatan antara KD Al-Quran Hadis dan infak bisa mendapatkan 2 kompetensi. Nah, bahasa Indonesia menganalisis laporan teks prosedural ini kan berarti yang dituntut oleh peserta didik oleh KD itu adalah kemampuan siswa menguasai bagaimana menganalisis sebuah teks prosedural. Nah, menguasai atau menganalisis laporan teks prosedural itu Bapak Ibu bisa mengambil dari kegiatan 2 hal tadi. Kan tidak harus teks prosedural itu kan boleh temanya macam-macam kan. Nah, tema itu ditarik untuk mendapatkan KD dari Al-Quran Hadis dan menganalisis keteladanan Abu Bakar. Setelah mendapatkan indikator ini, Bapak Ibu buat pola kegiatannya. Oke, guru Quran Hadis, guru akidah, guru bahasa ketemu. Kira-kira kita pola pembelajarannya apa? Oh, mau karena dalam keadaan normal mungkin bisa kunjungan ke panti asuhan. Jadi kegiatannya bukan di kelas lagi. Ini membuat variasi anak belajar tidak hanya terfokus di kelas, tetapi membuat variasi bentuk lain belajar pada saat normal. Jadi, bisa kunjungan ke yatim piatu, bisa penggalangan dana sosial atau pemberian bantuan sosial. Nanti sesuai dengan kemampuannya, artinya begini,
pada saat ketiga guru mapel ini sudah memiliki kesamaan dalam mendesain ini, maka tadi sudah kita jumlahkan ya, algonatis tadi 6 jam, taruhlah bahasa Indonesia 8 jam. Kalau mencapai KD ini, kemudian untuk akidah taruhlah misalnya 6 jam. Berarti 6 tambah 6, 12, ditambah 8, 20 ya, 20 jam. Nah, 20 jam ini, kalau dilakukan secara normal yang biasa kita lakukan, berarti kan sudah 3 minggu untuk masing-masing guru. Nah, sementara kalau dibuat kolaborasi ini hanya dibuat 1 kali kegiatan, yaitu pada saat dia kunjungan ada kegiatan bentuk pembelajarannya adalah proyek, yaitu kunjungan ke panti asuhan atau pemberian bantuan sosial. Nah, bagaimana tekniknya, apa yang akan di kegiatan bantuan sosial apa, itu silakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi madrasah itu. Nah, dengan begitu, maka untuk Al-Quran hadis KD-nya KD Bahasa Indonesia akan terpenuhi hanya dengan 1 kegiatan. Taruhlah kegiatan pada saat normal tadi kunjungan atau pada saat bantuan sosial dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 1. Itu hanya butuh 6 jam. Sementara tadi alokasi jumlah yang digabungkan itu ada 20 jam. Nah, dari 20 jam yang bisa dimanfaatkan untuk pencapaian KD tadi 6 jam. Kalaupun butuh misalnya untuk penguatan nanti masing-masing ambil 2 jaman, masih punya sisa. Nah, sisa itu bisa dimanfaatkan untuk menguatkan, baik boleh menguatkan mapelnya, boleh menguatkan ciri khas karakteristik dari madrasah itu. Inilah yang kalau kita desain dengan maksimal, maka pelaksanaan KD tidak ada sedikit pun yang terkurangi, tapi efektivitas dan variasi model pembelajarannya bisa terpenuhi. Ini yang membuat output atau peserta didik mampu tidak hanya sekedar pengetahuannya saja, tapi teraplikasi dan terbentuk apanya? Sikapnya. Oh, ternyata memang orang membutuhkan infak dengan kita melihat langsung ke pantai sosial atau kita ketemu dengan orang yang membutuhkan bantuan, kita ada bantuan sosial, merasakan betapa mereka menerima bantuan dengan senang. Nah, itu kan menimbulkan empati. Jadi, pembelajaran kolaboratif dengan produk tidak hanya sekedar di dalam kelas, memungkinkan peserta didik mencapai utuh dari tuntutan sebuah KD. Nah, kira-kira rancang bangunnya nanti bisa polanya begini Bapak Ibu. Jadi ini nanti pada saat pelaksanaan pembelajarannya akan lebih banyak disinggung materi pada narasumber lain, tapi saya akan menyampaikan beberapa secara umum gambarannya. Nah, dengan tadi sudah kita buat rancangannya, maka misalnya tadi untuk kegiatan yang normal. Kalau yang untuk kegiatan pandemi bagaimana? Untuk kegiatan pandemi sama, tetapi bentuk kegiatannya aja yang berbeda. Jangan kunjungan ke sosial dong mungkin. Kalau mau membantu mungkin antar individu dengan tetangganya. Kalau mau proyeknya tetap mengadakan kegiatan sosial. Tapi kalau dalam bentuk lain boleh. Misalnya membuat video tentang video pendek. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita. Bagaimana mendesain pembelajaran agar KD-nya tetap terpenuhi, anak-anak tetap merasa butuh untuk belajar. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengetahui karakteristik peserta didik. Jangan memaksakan sesuai dengan harapan dan keinginan serta apa yang bisa kita lakukan, bukan. Tapi bagaimana mendesain pola pembelajaran yang peserta didik merasa nyaman dengan melakukan kegiatan itu secara tidak langsung, padahal ada pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh, anak-anak remaja untuk MTS, MA itu kan lagi senang-senangnya membuat konten YouTube kira-kira gitu. Nah, karena dia tidak terarah, kadang-kadang buat konten YouTube yang kontraproduktif. Kenapa tidak kita buat pola? Hobi anak-anak yang membuat konten YouTube atau TikTok misalnya, itu kan sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan, bisa kita berikan fasilitas agar bisa positif, itu jauh lebih bagus. Bagaimana anak-anak membuat konten, tapi isinya dalam konten itu bagaimana tentang analisis, infak, dan penerapannya.
Kemudian dari setelah menyusun konten YouTube atau TikTok tadi, di dalam kontennya itu kan sudah akan anak-anak diarahkan untuk berisi tentang hadis, Quran, hadis, dan akidah lah. Nah, begitu selesai, siswa itu kan diminta proses pembuatannya, kemudian bagaimana menganalisis laporan. Jadi artinya tuntutan menganalisis laporan teks prosedural adalah bagaimana siswa melaporkan proses pembuatan konten. Nah, artinya satu kali kegiatan itu 3 hal terpenuhi. Nah, ini kalau itu pola pembelajaran semacam itu, anak tidak hanya sekedar semangat belajar, tapi memang ada keinginan untuk, karena apa? Di sana menumbuhkan hobi. Jadi sesuai dengan kemauan siswa, oh ini trennya dia lagi buat konten, oh ternyata harus buat konten. Tapi di sisi lain kepentingan untuk pencapaian KD terpenuhi. Sehingga bukan tugas guru diabaikan, tapi justru semakin meningkatkan motivasinya karena agar bisa berkreasi sesuai dengan hobinya, sementara isi di dalam ini bisa tertuang dalam kontennya. Nah, itu misalnya kalau misalnya dalam pandemi boleh. Tapi kalau misalnya, wah video, tapi ya nanti ada beberapa variasi lain, jangan semua video semua juga. Ya, karena itu bagaimana kepiawaian kita, kreativitas kita dalam menentukan jenis kegiatan kolaboratif. Memastikan beberapa pertimbangan waktu, pertimbangan kondisi, termasuk di dalamnya bagaimana ekonomi peserta didik. Nah, kalau kita mendesain, merancang, sudah mempertimbangkan itu, banyak hal. Tidak harus membutuhkan biaya. Misalnya, ada tugas anak yang di lingkungan sekitarnya. Bagaimana memanfaatkan lingkungan atau lingkungan sekitar rumahnya. Itu kan banyak hal. Yang sepele banyak hal. Misalnya bisa hanya sekedar melihat salah satu tayangan televisi yang mencerminkan KD ini, nanti dianalisis, kemudian bagaimana aplikasinya bagi dirinya. Ini kan artinya beberapa pola, dan itu kata kuncinya bukan karena sulit atau karena membutuhkan suatu piranti yang lebih rumit, tapi bagaimana kemauan dan kemampuan kita untuk kesana. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sementara, nanti mungkin lebih banyak didiskusi. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan untuk meng-unmute mic-nya. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan. Iya, Bapak dari MTSN Malang, silakan. MTSN 1 Malang. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti Nurhayati dari MTSN 1 Malang. Moga silakan. Ibu, suaranya. Halo. MTSN 1 Malang. Iya, Bapak. Oke, terima kasih. Yang kami tanyakan, Bapak. Feedback ya suaranya. Mic-nya diperbaiki dulu, Bapak. Terima kasih. Yang saya tanyakan itu untuk penerapan KMA yang baru itu, kenapa tidak secara bertahap? Karena kalau kita lihat materinya itu ada yang tumpang tindih dengan yang lama. Jadi misalnya materi di kelas 9 itu ada yang turun begitu. Kenapa kok tidak secara bertahap? Oh, sekarang kelas 7 saja misalnya, kelas 8-nya masih tetap yang lama. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Bapak Sofar langsung dijawab. Bapak kita. Ya. Terima kasih.
Jadi begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang KMA 184 yang oleh Pak Dr. Suwardi, tapi secara umum saya sampaikan begini Bapak Ibu. Nah, kenapa diberlakukan langsung? Memastikan bahwa tujuan utama pembentukan penyempurnaan kurikulum itu dapat segera terwujud. Bapak Ibu tadi melihat ada materi, mungkin ada yang tadinya kelas 7 nggak ada, nanti bagaimana. Nah, itu kan bagaimana pola kita sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu berangkat kan dari KD, susunan KD, struktur KD yang ada. Nah, struktur KD yang ada itulah, maka ada analisis kan pada saat, oh pembelajaran ini kemarin belum mendapatkan KD 1 atau KD tertentu. Nah, KD itu bagaimana pola pembelajaran, kan bagaimana desain kita. Tetapi untuk konten yang ada di KD, termasuk di dalamnya bagaimana mengembangkan 4 aspek materi, mulai dari afektifnya, kemudian maksud saya mohon maaf, mulai dari aspek materi faktanya, kemudian materi konseptualnya, proseduralnya, dan metakognitifnya, itu KMA 183 kan sudah mulai dikembangkan ke sana. Sementara pada saat KMA 165 lebih banyak, aspek materi itu lebih banyak di faktual, konseptual, dan prosedural. Padahal keinginan untuk membentuk, bagaimana membentuk peserta didik yang siap dengan abad 21 itu memastikan bahwa keempat aspek materi itu, dimensi materi itu harus terbentuk secara terpadu. Karena itu, kalau bertahap maka nanti justru tidak akan terpenuhi secara komprehensif. Maka dari itu, maka diambillah pelaksanaan tetap. Apabila ada materi dalam suatu KD yang kemarin tercover di 165, sementara sekarang ada perubahan pola atau letak, baik antar jenjang maupun antar semester, maka bagaimana pola menganalisis, karena hakikatnya kan pembelajaran ada di Bapak Ibu guru kan. Jadi kalau dulu mungkin ada kekhawatiran, nah nanti ujiannya bagaimana? Nah ujian kan sekarang satu pendidikan Bapak Ibu, gurunya kan. Nah bagaimana mendesain perencanaan penilaian yang sesuai dengan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Nah kalau dulu memang ada kekhawatiran karena nanti UN-nya bagaimana. Nah padahal saat itu pun seandainya ada UN, otomatis akan mempertimbangkan dengan perubahan kurikulum tadi. Ada dulu kan kita kenal ada irisan dan sebagainya. Jadi itu bukan menjadi hambatan bagaimana kita menunda pelaksanaan KMA 184, justru bagaimana kita memformulasi KMA 184 tidak ada materi yang tertinggalkan, sementara pola dan desain serta kreativitasan kita dalam membelajarkan anak melalui penguatan masing-masing KD itu bisa terwujud. Sambil contoh begini Bapak Ibu. Nah, pada saat tadi efektivitas waktu tadi, kalau pas saat kolaborasi tadi kan bisa kita ambil. Tadi butuh waktu hanya pada saat harusnya 20 jam, dia bisa hanya memanfaatkan 6 jam. Nah, sisa jam itu kan bisa menguatkan materi yang Bapak Ibu keluhkan tadi, yang dalam bahasa saya tadi di awal. Silakan efektivitas waktu ini bisa untuk penguatan, baik penguatan mapel, penguatan dari karakteristik kekhasan, keunggulan madrasah. Jadi itu kira-kira polanya. Nah di KMA 183 pun sudah menyempurnakan di tingkat level kognitifnya. Jadi KMA 165 itu bukan berarti jelek loh. Bagus, saat itu bagus karena tuntutan saat itu memang menuntut arah itu. Karena bagaimana mewujudkan 165 itu kurikulum pertama kan di kurikulum 13. Nah, justru dari berangkat kebaikan dari KMA 165 itu kita sempurnakan. Sempurnakan dari sisi apanya? Level kognitifnya, distribusi materinya, dan tumpang tindihnya. Nah, tingkat sekuen itu bagaimana pola kita mendistribusikan KD dan mengaplikasikan dalam kelas maupun non kelas dalam proses pembelajaran. Jadi kata kuncinya melakukan KMA bertahap itu bukan satu-satunya cara untuk bagaimana bisa mengakomodir KD bisa terpenuhi. Karena ada beberapa alternatif, justru semakin anak bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan ruh dan tuntutan KMA 183, maka semakin cepat terwujud generasi-generasi yang siap menghadapi era 4.0. Itu mungkin yang untuk MTSN malam.
saya kembalikan ke moderator.